akan memandu acara podcast pada siang kali ini. Di sini saya ada kedatangan bintang tamu dari sekolah mana Mas Sahrul? Dari sekolah RA Raudatul Tulab. Nah, kebetulan Mas Sahrul ini adalah kepala sekolah di sekolah Raudatul Tulab ya. Ya, Mbak. Baik, di sini kita akan berbincang-bincang santai ya tentang materi penelitian tindakan kelas. Siap. Nah, pada episode kali ini kita akan menjelaskan atau mengupas sedikit demi sedikit tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang akan dijelaskan langsung oleh kepala sekolah Mas Sahrul. Dari mana Mas Sahrul? Dari RA Raudatul Tulab, Mbak. Yang sangat luar biasa. Mungkin dia akan menjelaskan dengan bahasa yang dapat kita mengerti sama-sama. Gini nih Mas, menurut Mas Sahrul sendiri, Ya. apa sih yang dimaksud dengan PTK itu sendiri? Baik. Jelaskan dengan bahasa Mas yang sangat bagus. Baik, Mbak. Jadi PTK itu yang bisa disebut kita dengar atau yang kita sering mendengar penelitian tindakan kelas, yang dimana PTK ini dilakukan oleh guru untuk mengevaluasi dengan tujuan memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di kelas. Contohnya nih, ketika kita mempunyai siswa, kita menggunakan metode ceramah dan juga menggunakan media audiovisual, Mbak. Seperti itu. Nah, jadi di situ kan pastinya ada perbedaan. Jadi setiap anak-anak itu mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dan juga mempunyai metode pembelajarannya yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika saya menggunakan metode pembelajaran ceramah, contoh kita membahas tentang sholat. Ketika saya membahas tentang sholat menggunakan metode ceramah, dan ketika saya memberikan soal terkait terkait sholat, itu anak tidak paham, banyak yang salah dari jawabannya. Nah, dari situ saya menggunakan metode lain, yaitu menggunakan metode audiovisual, yang dimana di situ saya menggunakan sebuah PPT ataupun menunjukkan video kepada siswa. Nah, di situ setelah saya memberikan materi itu dengan menggunakan metode media visual, dan saya juga memberikan pertanyaan yang sama terkait tentang sholat. Nah, jadi situ ada perbedaan. Setelah saya menggunakan media audiovisual, itu anak-anak siswa itu mempunyai peningkatan. Seperti itu, Pak, mempunyai peningkatan. Nah, dalam PTK ini juga ada yang namanya siklus 1, siklus 2, dan juga siklus 3. Nah, dalam siklus 1 ini, ketika kita memberikan soal itu tidak berhasil, maka kita harus menggunakan siklus 2 yang saya bahas tadi, yaitu menggunakan metode lain. Contohnya tadi kayak media visual. Nah, kalau seumpamanya dalam siklus 2 ini anak itu ada perubahan, maka kita tidak usah menggunakan siklus ketiga. Nah, kecuali apabila dalam siklus 2 ini anak belum ada peningkatan, maka kita menggunakan siklus 3. Seperti itu, Mbak. Berarti gini ya, PTK itu sangat penting bagi calon pengajar dan juga bagi calon pengajar untuk mereka mengetahui langkah-langkah PTK itu, apa itu PTK, itu sangat penting berarti ya Mas? Iya, sangat penting, Mbak. Karena dalam PTK ini kita bisa mengetahui seberapa sampai mana perkembangan anak. Nah, di situ kita bisa mengevaluasinya kembali, seperti itu, Mbak. Gini, apakah apabila kita tidak melakukan PTK, apa proses belajar mengajar itu tidak akan efektif? Apa gimana? Bukan tidak efektif, tapi kayaknya agak kurang ya. Karena ketika kita menggunakan PTK ini, jadi kita itu bisa mengetahui seberapa sampai mana perkembangannya anak tersebut. Karena kita sudah mempunyai dasarnya.
karena kita sudah mempunyai apa namanya pegangan Mbak, istilahnya seperti itu. Kan Mas Sahrul ini sebagai guru ya, menurut Mas Sahrul seberapa penting lah mengetahui PTK itu bagi Mas Sahrul sebagai kepala sekolah atau guru mengajar di sekolah gitu, seberapa penting bagi Mas Sahrul? Baik, menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya, atau menurut teman-teman yang ada di luar sana, menurut saya sangat penting bagi guru-guru menggunakan PTK ini, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dengan menggunakan PTK ini kita bisa mengevaluasi, kita bisa mengetahui sampai mana perkembangan anak, dan juga apakah anak itu cocok dengan metode yang kita sampaikan, metode yang kita gunakan di dalam kelas, seperti itu Mbak. Itu sangat penting ya. Sangat penting Mbak. Dari pertanyaan selanjutnya ya Mas Sahrul ya. Iya Mbak. Masih semangat ya Mas Sahrul? Masih. Apa sih langkah pertama melakukan PTK itu? Langkah-langkah pertamanya? Langkah-langkah dalam PTK itu ada beberapa. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang dimana kita mencari masalah terlebih dahulu. Apakah di dalam kelas itu ada masalah dalam pembelajarannya? Nah seperti itu. Nah ketika ada masalah, maka ketika kita mau menggunakan PTK itu nanti gampang lah istilahnya Mbak, karena masalahnya ada. Nah yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah ini setelah kita menemukan masalah, langkah selanjutnya yaitu merumuskannya menjadi pertanyaan penelitian dan juga tujuan yang ingin kita capai sebagai guru pendidik. Contohnya nih, untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui penggunaan metode seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Ketika kita menggunakan metode ceramah dan juga menggunakan metode media visual, itu kan pasti ada perbedaannya Mbak. Dan perbedaannya seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya yang nomor 3 itu ada yang namanya kajian teori dan juga rencana tindakan Mbak. Nah pada tahap ini guru mencari referensi teori ataupun hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah ini, karena ketika kita tidak menyesuaikan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka itu kayaknya kurang relevan, seperti itu Mbak. Selain itu guru juga mulai merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan dengan kelas. Contohnya menggunakan media kartu atau menggunakan permainan edukatif, metode diskusi, atau membuat siswa lebih aktif. Nah, dalam beberapa metode ini kita bisa menemukan bahwasanya anak ini dalam menggunakan metode menggunakan media kartu, media diskusi itu ada perubahannya, dan juga ada peningkatan setelah menggunakan metode itu. Karena ketika kita menggunakan satu metode dalam satu kelas, itu bisa menimbulkan bisa mengakibatkan kepada siswa untuk malas belajar, bosan, karena kita menggunakan satu metode. Makanya guru itu dipaksa harus kreatif dalam pembelajaran siswa, apalagi PAUD anak usia dini yang dimana di situ mempunyai karakter yang berbeda-beda. Makanya kita sebagai guru pendidik itu ketika menggunakan metode pembelajaran itu tidak fokus satu metode saja, tapi kita harus menggunakan beberapa metode, karena supaya anak itu tidak bosan dengan pembelajaran kita, bisa senang dalam pembelajaran kita, dan juga bisa mendengarkan, bisa paham terkait materi yang kita sampaikan, seperti itu. Yang keempat ada pelaksanaan tindakan. Nah di sini guru mulai menerapkan strategi yang telah dirancang dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah ketika kita sudah menemukan masalah, kita kan sebagai guru harus merencanakan apa yang harus kita lakukan ke depannya supaya masalah ini bisa selesai. Jadi kita sebagai guru harus mencari solusinya, Mbak. Solusinya seperti apa supaya ke depannya masalah ini tidak terjadi lagi.
modelnya observasi. Jadi selama tindakan yang kita lakukan sebagai guru, di sini tujuan dalam observasi ini adalah untuk mencatat semua hal yang terjadi selama proses pembelajaran. Kayak bagaimana responnya siswa, apakah siswa itu lebih aktif atau tidaknya, apakah kendala yang muncul dan sebagainya, seperti itu. Jadi dalam observasi ini kita bisa menemukan bahwasannya siswa ini ketika menggunakan metode ceramah lah bahasanya, istilahnya bosen, jenuh, gitu Mbak. Jadi kita mengobservasi apakah siswa itu bisa semangat, apakah siswa itu menurun atau berkembang, seperti itu. Yang terakhir yaitu refleksi. Nah, dalam refleksi ini setelah kita sebagai guru menggunakan setelah kita sebagai guru observasi itu kita harus merefleksi diri. Jadi guru itu harus melakukan refleksi terhadap hasilnya. Dari refleksi ini guru menilai apakah tindakan yang dilakukan berhasil atau tidak. Contohnya nih, ternyata siswa mulai aktif tapi ada beberapa yang malu bertanya. Jadi pada siklus berikutnya saya tambahkan kegiatan tanya jawab berhadiah. Nah, itu kan kepada anak PAUD khususnya ketika diberi reward ataupun hadiah itu kan senang. Kayaknya contoh, jadi reward itu tidak harus berbentuk barang. Kayak siapa yang lebih sopan dulu atau yang rapi dulu pulang duluan. Nah, itu adalah sebuah reward. Ataupun yang bisa menjawab pertanyaan ini itu dikasih reward supaya anak itu bisa senang, bisa suka pembelajaran kita, seperti itu, Mbak. Oke, dari langkah-langkah tadi kita kan ada berapa langkah-langkah tadi? Ada 6. Untuk menentukan proses penelitian tindakan kelas itu berhasil atau tidaknya, itu bagaimana menentukan keberhasilan itu PTKI? Jadi saya sudah jelaskan tadi di awal, itu kan ada yang namanya siklus 1, 2, dan 3. Jadi dalam siklus 1 kita menggunakan, kembali lagi dari awal nih, menggunakan metode ceramah ataupun kita menggunakan metode pakai kartu belajar. Dalam dua metode ini ada perbedaan. Kalau seumpamanya kita menggunakan metode ini dalam siklus 1 tidak berhasil, maka kita menggunakan siklus kedua. Dalam siklus kedua ini kita menggunakan metode yang berbeda lagi, Mbak. Yang berbeda supaya anak itu bisa senang, bisa tertarik terhadap pembelajaran kita. Dalam siklus kedua ini siswa itu ada perubahan. Kayak tadi, siswa lebih aktif, siswa lebih mendengarkan, siswa lebih kreatif. Nah, itu kalau seumpamanya di dalam siklus 2 ada perubahan, ada peningkatan, maka PTK itu bisa dikatakan berhasil. Berarti tergantung dari perubahan siswanya. Ya, karena adanya PTK itu kita bisa mengevaluasi kekurangan siswa dari mana, masalah apa yang dihadapi dalam kelas, seperti itu. Oke, tadi itu adalah penjelasan terkait langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Sahrul sebagai kepala sekolah ya. Pastinya sudah pernah melakukan penelitian tindakan kelas juga di sekolah. Pernah? Mungkin dijelaskan bagaimana pengalaman Mas Sahrul selama melakukan PTK itu di sekolah Mas Sahrul. Baik. Ketika saya menggunakan PTK itu di sekolah saya, ada beberapa peserta didik yang memang kurang dalam pembelajaran, kurang dalam artian tidak paham, jenuh, bosan dan sebagainya. Nah, jadi ketika saya menggunakan PTK ini, saya bisa tahu bahwasanya inti dari masalah
salah peserta didik tersebut itu apa? Karena dalam PTK itu kan ada yang namanya observasi, Mbak, yang saya jelaskan tadi. Ketika kita observasi, jadi kita bisa menemukan akar masalahnya itu dari mana. Dan ternyata salah satunya yaitu dari metode pembelajarannya. Karena di sekolah saya itu memang sering menggunakan metode ceramah, sehingga siswa itu bosan terhadap pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, jadi ketika saya menggunakan PTK dan juga bisa merubah metode itu yang awalnya menggunakan metode ceramah, nah saya itu merubah menggunakan APE, terus diskusi. Setelah metode itu dirubah, anak itu mulai suka dan juga tidak bosan dalam kelas. Nah, disitu kan ada perubahan. Nah, jadi bisa dikatakan PTK yang saya lakukan di dalam kelas itu berhasil. Seperti itu. Apakah masih ada tantangan saat itu, Mas? Kalau tantangan sih ada, karena kita menghadapi yang namanya anak kecil, yang dimana di situ ada yang proaktif, ada yang aktif, ada yang pendiam, sangat pendiam dan sebagainya. Apalagi karakternya, terus sifatnya dan lain-lain itu Berbeda-beda. iya berbeda-beda. Itu sangat tantangan besar bagi kita sebagai guru PAUD lah. Itu. Menurut Mas Sahrul nih, kalau boleh disimpulkan dari penjelasan tadi terkait penelitian tindakan kelas, pesan yang dapat disampaikan oleh Mas Sahrul kepada teman-teman yang ada di luar sana yang menjadi tenaga pengajar, guru dan kepala sekolah apa nih? Baik. Pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana yang sedang mengajar, jadi PTK itu bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan ataupun sebagai administrasi saja, tetapi sebagai cerminan komitmen kita sebagai guru untuk terus belajar dari kelasnya itu sendiri. Jadi guru yang mau melakukan PTK adalah guru yang tidak berhenti memperbaiki diri demi kualitas belajar anak. Jadikanlah PTK ini sebagai jalan refleksi, bukan beban, karena kualitas pendidikan itu dimulai dari kemauan guru itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi untuk teman-teman, itu pesan yang dapat saya sampaikan terkait PTK ini. Semoga dengan pesan yang saya sampaikan, teman-teman bisa mempraktekkan, bisa mengaplikasikan PTK itu sendiri di kelasnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Baik, sobat edukasi, tidak terasa ya podcast kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Dari pembahasan tadi kita ketahui bahwa penelitian tindakan kelas itu bukan sekedar penelitian biasa, tapi merupakan upaya nyata seorang guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas mereka sendiri, di kelas itu sendiri. Sebelumnya terima kasih kepada bintang tamu kita pada siang hari ini, yaitu Mas Sahrul. Terima kasih sudah hadir dan